Sebar ideologi kebencian, Arab Saudi pecat ribuan imam masjid. Lalu apa kata Ustadz Yahya Walloni jika ada imam masjid dipecat? Apakah berarti Yahya Walloni akan meminta pertanggungjawaban Arab Saudi karena telah memecat ribuan imam masjid? Atau Yahya Walloni akan berkata seperti ini? Aniaya saya tunggu. Dan jangan pengecut begitu. Bikin di mana? Kita bertemu di hutan mana? Hah? Kalian anti kepada kami ustadz-ustadz. Saya akan koordinir ustadz-ustadz. Di mana kita perang? Jangan main belakang, pengecut. Roma 12 ayat 9-10, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Hai. Salam sehat, salam akal sehat. Jika memang benar Yahya Walloni peduli dengan ulama, ustadz, imam Islam, maka apakah itu berarti peringatan keras dan ajakan perang dari mulutnya tertuju kepada semua pihak yang menyerang, mengkriminalisasi, memecat para ulama, ustadz dan ataupun imam masjid? Tayangan ini untuk membuka akal sehat kita. Yang tidak suka dengan akal sehat silakan skip saja. Yuk mari kita lihat pernyataan sikap dari Yahya Walloni berikut ini. Arab Saudi pecat 3 imam masjid karena kebebasan berekspresi. Apakah sikap Yahya Walloni kepada Arab Saudi akan seperti ini? Mengapa saya katakan komunis? Karena yang anti ulama, yang anti tokoh-tokoh agama, yang anti agama adalah PKI, komunis. Jika baca berita ini, akankah sikap Yahya Walloni kepada Arab Saudi akan seperti ini? Mendengar peristiwa ini darah kami mendidih. Dimanapun saudara-saudaraku berada, ini adalah merupakan sebuah peringatan yang keras yang Allah tunjukkan kepada kita. Jika baca berita ini, akankah sikap Yahya Walloni kepada Arab Saudi akan seperti ini? Kepada seluruh jamaah yang betul-betul jujur terhadap agama ini, yang betul-betul mencintai agama ini, yang tidak pura-pura, yang tidak munafik terhadap agama ini. Innal ulama warasatul anbiya. Pegang baik-baik itu. Ulama adalah pewaris Nabi. Ulama adalah pewaris Nabi. Bila ulama sudah diganggu, untuk apa kita hidup kalau kita tidak berbuat bagi para ulama? Jika Arab Saudi pecat ribuan imam radikal dan provokator, akankah sikap Yahya Walloni kepada Arab Saudi akan seperti ini? Si bajingan cecunguk ini melakukan tindakan kalau tidak ada yang suruh. Hei, orang-orang munafik, kami para ustadz ini sudah mewakafkan diri, jiwa dan raga kami mati di jalan Allah. Itu yang kami cari. Allahu Akbar. Jika baca berita ini, akankah sikap Yahya Walloni kepada Arab Saudi akan seperti ini? Saya yang akan pimpin. Bila terjadi perang fisik, saya paling depan. Ustadz Muhammad Yahya Walloni, saya paling depan. Saya marah. Jika baca berita ini, akankah sikap Yahya Walloni kepada Arab Saudi akan seperti ini? Dalam perjalanan dakwah fisabilillah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau didampingi 4 sahabat yang mempunyai karakter yang berbeda-beda. Karakter yang tidak sama. Abu Bakar tidak sama dengan Umar bin Khattab. Utsman tidak sama dengan Ali. Allah takdirkan saya mengenakan juga jubah Umar bin Khattab. Saya akan memimpin perang jika Allah berkehendak. Saya akan memimpin perang jika Allah berkehendak.
Jika baca berita ini, akankah sikap Yahya Waloni kepada Arab Saudi akan seperti ini? Sudah terlalu sabar! Hei! Para bajingan! Para munafik! Ganggu saya! Ganggu saya, Yahya Waloni! Ganggu! Saya telah siap! Jika baca berita ini, akankah sikap Yahya Waloni kepada Arab Saudi akan seperti ini? Kami tidak sabar. Kematian itu yang kami cari. Hanya malaikat maut yang bisa menghentikan langkah dakwah fisabilillah. Gotwatun fisabilillahi aurohautun khairun minat dunya wa ma fiha. Berangkat pagi atau sore, berjuang di jalan Allah adalah lebih mulia daripada dunia dan segala isinya. Jika baca berita ini, akankah sikap Yahya Waloni kepada Arab Saudi akan seperti ini? Tidak ada sejarah orang kafir berani. Tidak ada sejarah munafik berani. Mereka hanya menyuruh tikus-tikus jalanan. Mereka hanya menyuruh para pengecut. Dan ini jangan dibiarkan. Andaikan terjadi pada dakwah saya, bukan mati di tangan jamaah, mati di tangan saya. Jika baca berita ini, akankah sikap Yahya Waloni kepada Arab Saudi akan seperti ini? Camkan baik-baik itu. Bukan mati di tangan jamaah, akan mati di tangan saya. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Mendidih jiwa saya. Marah saya. Marah. Jika baca berita ini, akankah sikap Yahya Waloni kepada Arab Saudi akan seperti ini? Saya tidak akan menghubungkan dengan seluruh jamaah yang ada di Indonesia. Saya pribadi marah. Sudah keterlaluan. Jika baca berita ini, akankah sikap Yahya Waloni kepada Arab Saudi akan seperti ini? Sumpah, jangan main belakang. Kami bukan tidak tahu ini gerakan yang sistemik, masif, terstruktur. Anti Al-Quran, anti hadis, anti ulama, komunis. Kami siap melawan. Jika baca berita ini, akankah sikap Yahya Waloni kepada Arab Saudi akan seperti ini? Jadikan pelajaran begini. Berhentilah bermunafik di dalam Islam. Cintailah agama ini dengan sungguh-sungguh. Dan berhentilah mencurigai sama Muslim. Mengaku-mengaku pejuang padahal pengecut. Berhentilah itu. Jika baca berita ini, akankah sikap Yahya Waloni kepada Arab Saudi akan seperti ini? Dan kepada para ustadz, berjalan sesuai dengan keterangan Quran dan hadis. Nggak usah ada kepentingan politik, nggak usah ada kepentingan finansial. Layani umat ini dengan penuh kesabaran. Harta nanti Allah yang berkahi kita, bukan dunia. Jika baca berita ini, akankah sikap Yahya Waloni kepada Arab Saudi akan seperti ini? Aniaya saya. Saya tunggu. Dan jangan pengecut begitu. Bikin di mana? Kita bertemu di hutan mana? Hah? Kalian anti kepada kami ustadz-ustadz. Saya akan koordinir ustadz-ustadz. Di mana kita perang? Jangan main belakang, pengecut! Jika baca berita ini, akankah sikap Yahya Waloni kepada Arab Saudi akan seperti ini? Di depan-depan kita bermain. Nggak usah pakai pemerintah, nggak usah pakai tentara, nggak usah pakai polisi. Jujur kita bermain. Koordinator kita, cari siapa kiai. Koordinator kita. Kalian munafik, cari juga. Di mana kita jumpa? Di hutan mana kita ketemu? Itu baru laki-laki. Sikap Yahya Waloni seperti ini, bukankah menunjukkan ekspresi kefrustasian? Apakah Yahya Waloni benar marah karena membela ulama?
Atau apakah ini luapan dari kekhawatiran soal sertifikasi penceramah oleh pemerintah yang akan menjungkalnya dari mimbar-mimbar dakwah? Ataupun, apakah karena kebohongan-kebohongan Yahya Waloni semakin dibuka di publik sehingga Yahya Waloni mulai tidak laku lagi? Ah, sudahlah. Apapun itu selama masih ada waktu, dengan kasih Tuhan Yesus Kristus, kami mengajak saudara Yahya Waloni untuk bertobat. Salam sehat, salam akal sehat.